Halo semuanya, kembali lagi di sesi Q&A kita. Seperti biasa, kita ada sesi Q&A setiap weekend. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Let's go! Oke, untuk pertanyaan pertama, gimana masa depan Polkadot setelah ditinggalkan oleh Gavin Wood dari Borneo Bob Boss? Oke, sebenarnya kita udah pernah bahas dia. Waktu itu Gavin Wood, dia nggak meninggalkan sih. Lebih basicnya dia kembali ke ke tim developer nggak salah dia. Dia lebih suka ngoding. Nah, kalau beli gimana nih? Iya, Udah nggak pernah ditinggalkan sih. Dia tadinya cuma CEO, cuma di depan muka, semua hal yang berbau bisnis. Sekarang dia jadi di balik layar. Jadi dia nggak pengen yang namanya nampak muka. Dia pengennya tuh sibuk ngoding, kembali ke hobinya dia dari dulu. Emang ya udah sibuk ngoding, sibuk nyiapin hal teknisnya. Jadi justru malah makin bullish sekarang. Kalau ngeliat akun GitHub-nya makin sering banyak tuh kerjaan yang udah dia kerjain akhir-akhir ini setelah dia berhenti jadi CEO. Jadi nggak ditinggalkan, Polkadot malah makin diperhatikan sama si Gavin Wood gitu. dari secara teknisnya makin bullish ya. Betul, Untuk betul. dari Web3-nya lah, untuk pengembangan inovasinya sih makin bagus sih bakalan. Oke, langsung aja kita ke next pertanyaan. Pertanyaan nomor 2. Bang, kenapa banyak informasi yang bias tentang Cardano dari para platform media kripto? Dari Abdillah Lal. Nah, banyak sih bener dari berbagai media ya tentang Cardano ini, kayak banyak banget perdebatannya beliau. Dari kita juga pernah juga bahas Cardano beberapa, dan juga kalau dari Blue David gimana nih pandangan dari pendapat bias ini? Soalnya pasti ada pro kontra kan. Kalau yang namanya media kripto kan pasti punya ya tujuannya masing-masing. Ada yang memang tujuannya untuk mengedukasi, ada yang tujuannya memang cuman menarik engagement, biar ya meskipun kadang hal yang dibagikan nggak akurat, bukan fakta, tapi biar seru-seru aja, atau bahkan karena mereka punya agenda terselubung. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang beberapa hal yang kadang dianggap sama orang tuh kayak Cardano tuh jelek gitu kan, di muka publik itu nggak punya nilai jual yang bagus. Itu semua kembali sih kepada seberapa benernya informasi itu. Karena memang ada beberapa hal terkait Cardano, nanti kita bahas lebih lanjut karena ada pertanyaan ngomongin tentang top 10 kripto. Nah, di mana pengembangannya itu memang rada lebih membutuhkan waktu daripada proyek-proyek lain. Nah, cuman kadang ya sulit juga kalau misalkan ngomongin ini salahnya media, karena ada banyak banget jurnalis yang udah berusaha untuk cari klarifikasi tentang info-info itu, nggak direspon dengan baik dari komunitasnya sendiri. Memang kita nggak bisa generalisir ya, oh semua komunitas Cardano tuh buruk, hostile, terus kayak kasar dan lain-lain, nggak bisa. Itu pun berlaku sama semua komunitas di dunia. Kadang cuma segelintir kelompok kecil aja jadi dibilangnya jelek, padahal kan enggak. Nah, cuman kemarin aja ada contohnya kayak Laura Shin yang bikin buku The Cryptopians. Nah, itu jurnalis yang kemarin mau nyari informasi tentang kelahirannya Ethereum, terus pengen tanya perspektifnya Charles Hoskinson. Nggak dibalas apa-apa sama Charles Hoskinson, nggak ditanggepin. Jadi bahkan kadang yang mau nyari informasi tepat, klarifikasi aja nggak ditanggepin, kan sulit juga. Jadi banyak faktor sih, kompleks sih memang. Ada yang bener, ada yang salah, ada yang fakta, ada yang bohongan. Terus kalau ada yang mau minta klarifikasi kadang jarang dibales. Jadi semua itu kembali ke media apa aja sih yang kita dengerin. Kita tuh kembali apakah kita mau dengerin langsung dari sumbernya, dari komunitasnya Cardano, atau mau dengerin dari media-media lain yang memang punya agenda untuk menjatuhkan Cardano, kan bisa juga. Jadi seperti itu sih kurang lebihnya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk Cardano sendiri dari segi asetnya dan proyeknya. Ya benar banget sih. Tapi bagusnya kalau ada pro kontra gitu, banyak kita bisa dapat dua sisi sudut pandang gitu kan. Betul. Jadi kita bisa lebih lanjut lior apakah bagus apa enggak menurut kita sendiri gitu kan. Keputusan kembali ke teman-teman. Oke, biar nggak panjang, biar kita balas di di segmen khusus saja maybe ya, untuk ke Cardano lebih lanjutnya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, minta tolong dong dibahas lagi top 10 market cap secara objektif biar lebih luas pemahaman kita. Thanks, dari Abdillah Halal. Oke. Gimana nih beli? Top 10. Kalau top Mungkin 10 dari stablecoin-nya enggak ya? kalau stablecoin udah ada 4 soal yang di atas. Ada si BUSD, USDC, USDT, terus sama satu lagi siapa ya? 3 atau 4 pokoknya stablecoins. Dan ya kalau misalkan ditanyain proyeknya apa, ya udah stablecoin. Nggak banyak yang dibahas. Jadi mengeluarkan stablecoins dari daftar, ngikutin dari market cap paling tinggi ada Bitcoin, terus ada Ethereum, terus ada BNB yang ketiga, terus ada XRP, ada Doge, adanya Cardano, ada Matic, Polygon, ada DOT, Polkadot,
terus STETH ini dari Lido, terus sama ada Litecoin LTC yang kemarin baru aja ngepump makanya jadi masuk ke 10-nya ini mengeluarkan stablecoin. Kalau misalkan kita mau bahas lebih luas, memang kita perlu bikin video update sih terkait episodenya, karena dulu sempat kita bikin juga tentang nih yang top 10 ini apa aja, biar orang-orang yang awam mungkin baru masuk ke pasar kripto tahu sebenarnya mereka tuh besar karena apa. Ya jadi hari ini kita cuma bisa ngasih singkat aja sih. Kalau BTC ETH nggak perlu banyak yang dibicarakan karena memang blue chip dan sudah lama di pasar kripto. Bitcoin sebagai salah satu pelopornya yang paling tua, bisa dibilang kayak kakek moyangnya, yang khusus memang untuk pembayaran peer to peer. Sedangkan kalau Ethereum dibikin lebih umum, lebih general, biar bisa pakai aplikasi di atas-atasnya. Dan itu orang pengen bikin aplikasi apapun bisa dibangun. Terus kalau untuk BNB sendiri merupakan aset yang tadinya untuk membantu exchange Binance yang terbesar nomor 1, biar orang-orang yang megang tuh staking dapat benefit khusus. Terus sekarang udah ada BNB Chain, blockchainnya sendiri, dimana itu bisa dipakai juga. Kalau XRP itu sebenarnya kadang sering diganti-gantikan sama Ripple sama XRP seolah-olah sama. Padahal kalau misalkan kita riset lebih lanjut, XRP dan Ripple tuh dua hal yang berbeda. Orang bilang XRP itu bullish karena bakal dipakai sebagai pembayaran oleh banyak bank di seluruh dunia. Sedangkan yang dipakai oleh bank itu sebenarnya adalah Ripple-nya, yang mana adalah jaringannya Ripple protokol. Dan bank-bank itu sebenarnya sekarang udah banyak yang bisa menggunakan jaringan itu tanpa harus punya XRP. Makanya sekarang apalagi 60% supply XRP terpusat, dipegang sama entitasnya. Terus sisanya lagi nggak ada yang pengen punya, karena bank-bank yang pada pakai itu nggak perlu XRP. Mereka kadang malah lebih milih pakai USD, pakai Euro. Terus ya udah bisa menggunakan jaringan protokolnya Ripple tanpa punya XRP. Makanya nilainya sendiri pun nggak ada dorongan yang positif. Dan ya udah nyangkut lama banget kan, 4 tahun sejak ATH-nya, atau malah lebih, hampir 5 tahun sekarang. Terus kalau untuk Doge, ini koin yang nggak perlu disibuk-sibukkan riset seperti apa, karena mau ada ekosistem apapun juga tujuannya dari awal hanya untuk komunitas, untuk fun. Jadi kalau memang nggak berpikir panjang tentang teknis dan fundamental yang positif, ya udah pengen jadi komunitasnya aja gabung silakan. Cuman nggak punya banyak hal yang ditawarkan, mengandalkan spekulasi semuanya untuk bisa ngepump atau bisa ngedam, dan supply-nya nggak terbatas untuk Doge, jadi inflasi banget. Kalau untuk Cardano sama seperti Ethereum modelnya, dia blockchain yang umum, smart contract gitu kan, apapun aplikasi bisa dibangun. Cuman untuk Cardano sendiri ini pengembangannya relatif makan banyak waktu, kayak tadi kita sebutkan. Kayak Ethereum udah ada banyak aplikasi, udah bisa dipakai, Cardano masih belum banyak. Dan itulah kenapa dia valuasinya besar, karena tadinya si Charles Hoskinson sempat bantu untuk mendirikan Ethereum juga. Tapi ada banyak beberapa hal lain terkait Cardano, mungkin kalian bisa cek episode-episode khusus yang kami bikin di channel ini tentang pembangunannya. Kalau Polygon Matic itu merupakan blockchain yang sebenarnya layer 1 juga, kepisah dari Ethereum, cuman dia mengambil banyak aplikasi dan ekosistem yang sama. Itulah kenapa dia disukain sama orang-orang di komunitas Ethereum, karena lebih murah. Dan itu lebih murah karena lebih centralized, jadi lebih terpusat dan lebih gampang untuk dikelola. Cuman mereka sekarang lagi bangun banyak proyek lain untuk jadi layer 2 di atasnya Ethereum, biar jadi lebih cepat tapi keamanannya sama Ethereum. Terus kalau untuk Polkadot nih, ya sekawanannya sama Cardano dan Ethereum karena foundernya sama. Dulu yang bikin Ethereum juga. Polkadot malah jauh lebih umum daripada Ethereum. Bisa untuk bangun blockchain, bisa untuk bangun hal-hal yang bukan blockchain, entah itu edukasi, kesehatan, dan hal-hal lain untuk bergabung. Jadi multi blockchain yang berbeda-beda. Terus kalau STETH itu cuman produk derivatif doang sih, turunannya dari ETH yang sedang staking ya, yang ada di Lido Finance. Terus Litecoin ya hasil forknya dari Bitcoin. Nggak banyak sih, mereka terpusat juga, supply-nya dipegang lebih banyak sama entitas daripada kayak Bitcoin itu lebih desentral, atau Bitcoin Cash malah kadang lebih desentral. Foundernya udah meninggalkan Litecoin dan pengembangannya rada stagnan sekarang. Jadi itu singkatnya sih tentang top 10 yang ada di CoinGecko. Kalau menurut Beli Yudi ada tambahan lain nggak terkait aset-aset ini? Kalau dari top 10 sih yang menariknya itu dari perkembangan Matic ya, yang terlihat ya untuk di tahun-tahun ini. Dia banyak adopsi dari institusi besar itu, dia berhasil masuk. Itu yang buat orang kayak takjub lah dengan Matic gitu. Perkembangannya cepat. Kalau kita lihat lagi dari mungkin top 20 atau top 30 itu sebenarnya masih banyak yang bisa diriset. Karena di top 10 pun ada beberapa mungkin
teman-teman yang lihat nomor 1 2 oke, jangan kita bahas dulu karena udah sering dibahas juga. Mungkin kalau kita tarik lagi nih dari top 30 gitu, masih banyak yang bisa kita riset gitu, karena di top 10 pun mungkin teman-teman yang ini kayaknya enggak, yang ini enggak, coba kita tarik lagi lebih jauh gitu. Tapi mungkin batas maksimal 100 dulu deh gitu, atau 50 dulu biar nggak terlalu banyak gitu, nanti kita ringkas lagi. Oke, mungkin biar nggak terlalu panjang, mungkin teman-teman bisa lihat update-update sebelumnya, kayak ada Cardano yang dulu kita udah update juga, ada juga Polkadot, abis itu ada Cosmos dan lain-lain. Itu kan kalau Cosmos berada di masih top 100 lah ya, bisa dilihat juga, itu hampir persis kayak Polkadot juga dari segi konsepnya. Oke, mungkin langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, jelasin dong mengenai kristal ini, dari Zul Workout. Ada juga nih sama percis, jelasin mengenai kristal dompet digital mint, apa keunikan dan kelebihannya dibanding dompet DEX lainnya, dari orang yang sama nih, Zul Workout. Oke, kalau dari kristal nih, kebetulan kan kemarin kita udah buat episode tentang dompet ya, beberapa dompet di kripto gitu. Jadi menarik banget karena setelah tragedi keruntuhan FTX kemarin, itu banyak orang beralih ke dompet kripto yang lebih kita yang memegang kuasai semua. Habis itu banyak banget sentimen positif untuk dompet-dompet di kripto. Jadi beliau Fit gimana nih? Ya, kemarin memang sampai banyak penjualan dompet-dompet kayak hardware gitu kan, semuanya pada meningkat. Dan intinya memang yang perlu ditekankan dari kristal ini adalah kristal tuh nggak nyimpen duit kita, sama seperti kita kalau masukin duit di dompet yang mungkin udah semua orang pernah dengar, MetaMask. Karena memang mereka tuh punya sistem kunci privat, sistem seed phrase yang sama. Entah kalian bikin baru, entah kalian mindahin seed phrase yang sama untuk diimpor ke kristal, itu bisa. Dan kristal nggak nyimpen sama sekali duit kita. Jadi kalau misalkan bangkrut atau gimana juga, yang namanya seed phrase itu bisa kita pindahkan ke dompet-dompet lain lagi, dan tetap dana kita pegang secara utuh. Nah, menariknya itu kristal ini mendukung banyak banget blockchain. Kadang kan kalau kita punya dompet ya, terbatas kan. Misalkan ini dompet khusus Solana, atau ini dompet khusus untuk Ethereum. Nah, si kristal ini punya dukungan lebih dari 10 blockchain yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita ngelihat mau pakai blockchain yang mana, punya aset kripto di blockchain yang mana, itu didukung di kristal secara umumnya. Bahkan kayak yang non-EVM ada, yang layer 2 juga ada ya. Jadi nggak perlu bingung terkait kita mau bertukar aset lintas blockchain segala macamnya. Nah, mungkin bisa kita tunjukin beberapa nih ya tentang screen recordnya di aplikasinya Kristal itu sendiri. Oke, mungkin teman-teman pengen tahu kan fiturnya apa aja yang ada nih. Dari ada swap dulu, yang pertama pasti ada swap kan. Ada swap, habis itu ada transfer, habis itu ada buy crypto. Ini bisa pakai credit card juga, pakai credit card, dan juga bisa pakai peer to peer dari pihaknya Binance, karena mungkin dia udah integrasi juga ya, kerjasama dengan pihak Binance untuk peer to peernya. Habis itu ada bridge juga. Jadi teman-teman satu wallet ini bisa bridge ke berbagai jaringan yang ada di satu wallet juga. Jadi nggak perlu pakai kemana-mana lagi, ditinggal di satu aplikasi ini udah include semua. Habis itu berbagai di app sudah ada juga. Yang menariknya lagi ini karena dompet kristal, dia tuh fokus ke DeFi user gitu. Jadi teman-teman mungkin yang bingung main di DeFi, si dompet kristal ini udah nyediain fitur DeFi-nya dia, fitur earning-nya dia sendiri. Jadi teman-teman tinggal klik aja nih. Misalnya contoh, di sini aku mau AAV, aku punya koin AAV gitu. Jadi tinggal di sini aja udah ada pilihannya, ada dari Kompon, DeFi-nya Kompon, habis itu ada AAV V1 dan V2. Nah, jadi aku udah bisa pilih di sini. Nah, misalnya di sini aku pilih 10 token gitu. Aku mau masukkan 10, habis itu udah done. Langsung aja aku masukkan. Nah, karena di sini contoh aja ya. Jadi semudah itu, menurutku simpel banget. Mungkin teman-teman yang kalau explore DeFi sendiri langsung ke website atau protokolnya agak bingung. Kalau di sini udah mudah banget, udah dikasih rekomendasi yang brand-brand ternama, maksudnya dari AAV. Habis itu kita bisa lihat di sini yang lain-lain, ada Sushi Swap, Pancake Swap, ada AAV Kompon dan lain-lain. Itu menurutku memudahkan banget sih untuk teman-teman yang mau explore DeFi secara mudah. Gimana Beliau? Ya, intinya tidak semua orang itu punya komputer, punya laptop, tapi kalau HP itu hampir semua orang punya. Dan ini memudahkan kita. Kita mau kemana aja, aset kita merasa aman. Apalagi bisa di-manage juga kan portofolionya. Jadi kita nggak perlu khawatir posisi kita ada di mana, kita lagi staking apa aja, semua langsung dalam satu aplikasi di Kristal itu. Nah, kalau misalkan kita belajar dari pengalaman FTX, memang lebih aman itu kita memiliki aset yang banyak. Apalagi udah signifikan nih, entah itu berapa digit gitu kan. Daripada khawatir, aman nggak ya, bangkrut nggak ya, lebih baik masukkan seperti ini, nanti kunci privatnya kita pegang sendiri, dienkripsi di perangkat HP kita itu. Jadi silakan kalau misalkan kalian tertarik untuk cek lebih lanjut, ada link di deskripsi di bawah video kita, itu ada referralnya dari kami, terus kalian bisa langsung coba untuk explore aplikasinya dengan mendaftar di sana. Kalau sudah punya seed phrase tinggal impor, kalau belum pernah punya tinggal create.
Kalau belum tahu caranya bisa cek video kami yang hari Rabu kemarin lengkap untuk tutorial itu. Oke, kebetulan juga di sosmed aku udah buat kontennya kayak di Instagram, ada di TikTok juga tentang kristal. Maybe itu bakal lebih detail untuk selanjutnya ada apa aja sih di kristal itu. Mungkin teman-teman bisa stay tune juga di TikTok atau Instagram kita. So, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Adakah cara depo withdraw tanpa perantara checks dari DKK BIII? Oke, gimana nih Blue Fit? Kalau tanpa perantara checks, kalau kita withdraw mungkin lewat ATM ya, tapi juga kena juga sih integrasinya. Tapi ATM udah nggak ada kalau di Indonesia sekarang ATM Bitcoin. Dulu sempat ada di Bali terutama, itu ramai banget, tapi sekarang udah nggak ada. Mungkin di luar negeri ada, masih ada juga. Mungkin kalau kita lihat tanpa perantara checks bisa kayak sistemnya orang yang mau menerima gitu ya. Mungkin aku pribadi nih, David, aku kirim Ethereum deh, nanti pinjamin uang ya 100.000 gitu, tukar sama uang 100.000, mungkin kayak gitu. Kalau David gimana nih? Ya kalau kayak gitu biasanya istilah dalam bahasa Inggrisnya OTC ya, over the counter. Terus ya udah sama orang tersebut, kalau mau ya mau. Tapi kalau misalkan enggak, sulit, karena memang yang namanya uang fiat kita ya udah hadir secara fisik. Mungkin kalau nanti udah ada CBDC, udah ada yang digital, mungkin beda cerita. Tapi sekarang kan fisik. Gimana caranya itu bisa eksis dalam dunia digital, itu kan nggak bisa. Dan aset kripto kita ada di dunia digital, ada di DeFi, atau mungkin kita mau pakai DEX segala macam. Jadi selama kita masih butuh yang namanya mata uang fiat, dan kalau misalkan pemerintah nggak mendukung atau nggak mengintegrasikan itu, nggak mungkin bisa. Kecuali memang kita nggak pengen beralih ke rupiah lagi, nggak pengen beralih ke mata uang fiat. Contohnya kayak misalkan di El Salvador, ya udah Bitcoin tetap Bitcoin aja. Terus mau pakai belanja kopi atau belanja apa di Starbucks, ya udah pakai Bitcoin aja. Jadi selama kita masih butuh rupiah, kita punya duitnya rupiah untuk masuk ke kripto, dari kripto kita pengen nyairin duit kembali ke rupiah, pasti bakal tetap butuh yang namanya centralized exchange, karena mereka yang menyediakan jalur fiat, bahasa Inggrisnya fiat on dan off ramp. Jadi kurang lebih gitu sih. Kalau misalkan nggak mau fiat balik, ya silakan di kripto, cuman harus nyari merchantnya, siapa yang terima kripto. Sedangkan kan nggak ada dan nggak diperbolehkan di Indonesia. Jadi kurang lebih itu sih. Oke, mungkin segitu aja. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa bisa market cap kripto jadi 10 triliun dolar kelak? Potensi Web3 masih ada feature-nya nggak? GRT dan kawan-kawan. Dari Putra Wiguna 96. Kalau kita lihat ya, market cap kripto kan ATH-nya kemarin 3 triliun dia. 3 triliun. Nah, kalau kita lihat nih dari stok deh, dari saham itu S&P 500 itu market cap-nya sekarang itu 35 triliun. Kalau kemarin ATH sih kalau nggak salah 40-an atau 50-an ya, kalau nggak salah itu kemarin ATH-nya. Kalau dibandingkan dengan kripto ini kita masih kecil banget gini. Kalau dibilang kemungkinan ada ya pasti ada gitu, karena kemungkinan itu bisa semuanya ada gitu. Kalau kita ngomong sampai di 10 triliun atau bisa menyaingi, maksudnya kayak 35 triliun, itu kita bisa bayangin berapa harga Bitcoin dan kawan-kawan yang lain. Jadi emang dibilang kripto masih early banget, apalagi potensi Web3 di future, di masa depan udah mulai kelihatan. Banyak company-company yang instansi yang dulu mengadopsi Web2 sekarang udah mulai beralih ke Web3, menggunakan teknologinya dan lain-lain. Bukan hanya kriptonya aja gitu, tapi mulai mengadopsi teknologinya dulu gitu. Contohnya kemarin kalau kita lihat ya, dari traditional finance sudah beralih juga, maksudnya udah mulai masuk, bukan beralih, udah mulai masuk ke dunia kripto dan Web3. Contoh kayak dari Goldman Sachs sudah mulai masuk ke DeFi juga kan, udah mulai serok-serok institusi-institusi kripto, karena lagi crypto winter, semuanya lagi murah, dia udah sediain dana lumayan deh kalau nggak salah kemarin, aku lupa. Kalau David gimana nih? Ya kalau menurut saya sih semua kembali kepada apakah kripto dan blockchain ini bisa nawarin sesuatu yang orang-orang pengenin. Kalau sekarang kan benar-benar komunitas kecil yang paham DeFi, paham NFT, dan itu merupakan jumlah orang yang kecil banget dibandingin sama populasi dunia. Sama seperti kayak dulu internet, banyak orang yang gak tertarik karena dulu belum ada apa-apanya. Terus sekarang setelah dengan adanya sosial media, orang-orang pada suka, pada tertarik, bisnis sekarang digital, akhirnya orang-orang ya udah mau nggak mau akhirnya pakai internet. Yang tadinya nggak tahu jadi harus belajar, jadi harus pakai. Terus kalau misalkan kita ngomongin tentang, lagi rame kan sekarang tentang AI, pada chat sama AI, tentang machine learning, VR, AR, semua yang teknologi-teknologi canggih itu banyak orang-orang udah ngomongin dari dulu. Cuman apakah sudah mengglobal? Masih belum kan. Sama seperti halnya kripto. Kalau kita mau yang namanya market cap tuh sampai setinggi 10 triliun dan diadopsi global, terus orang-orang pada pakai Web3, ya kita harus mendukung teknologi yang legit. Kita harus mendukung inovasi yang memang membangun sesuatu yang pas untuk dunia dan nge-solve problem-problem yang ada.
Percuma kalau misalkan kita pengen market cap-nya setinggi itu, tapi kita masuknya ke koin-koin micin yang tidak ada gunanya. Nanti orang-orang di seluruh dunia nggak bakal masukin duit ke sana. Karena kita butuh institusi, kita butuh pemerintah, kita butuh orang-orang yang bandarnya gede. Dan untuk sampai ke market cap setinggi itu, kita butuh orang-orang memang tahu ini sesuatu yang legit. Ini sebuah inovasi yang dipakai dan berguna buat dunia. Kalau nggak berguna buat dunia, nggak bakal bisa segede itu. Dan kalau kita masih selama ini cuman spekulasi ke yang nggak jelas, nggak punya fundamental, ya kita mungkin nggak bakal bisa kemana-mana nantinya. Itulah kenapa kami mengutamakan fundamental dan teknologinya tuh untuk apa? Apakah bikin inovasi yang bagus? Apakah membuat sesuatu yang pengen orang pakai? Atau cuman bikin hal-hal yang ya cuman segmen-segmen khusus komunitas kecil doang yang bisa paham. Mungkin itu sih yang bisa jadi perspektif kita. Semoga aja kedepannya semakin banyak builder yang memang legit, bukan cuma untuk mencari untung. Apalagi banyak banget orang-orang yang berusaha menipu dengan klaim berkedok hal-hal berbau digital gitu kan. Terus ya banyak banget lah pokoknya di luar sana. Semoga aja kita bisa pandai memilah. Dan kalau pandai memilah, pasti buildernya juga makin serius ke depannya. Ya intinya biar teman-teman nggak kena trust isu dulu kan. Misalnya teman-teman udah tahu red flag dan tapi menguntungkan red flag itu buat teman-teman, dan teman-teman sebarkan ke orang-orang lain. Contohnya kayak spekulasi, hanya spekulasi aja, nggak ada teknologi inovasi apapun itu. Jadinya ini trust isunya makin nyebar gitu kan. Ini yang kita takutkan. Jadi orang-orang makin trust isu dengan kripto dan potensi Web3, ya ujung-ujungnya masa depan ya nggak ada gitu istilahnya. Jadi mungkin teman-teman buat yang tahu red flag, kasih tahu temennya red flag, jangan nambah disebarkan demi keuntungan sepihak kita aja. Jadi itu sih harapannya, soalnya kan banyak juga ya penipuan yang berkedok teknologi, blockchain, kripto dan lain-lain, masih banyak banget dan terus berkembang sampai sekarang. Karena penipu itu pasti punya akalnya sendiri. Ya bukan penipu sih, mungkin kita bilang bisnis yang hanya memutar-mutarkan duit gitu maybe ya. Ada sih salah satunya, banyak gitu. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Min, apa tanggapan tim RR tentang fundamental dari project GRT? Apakah masih bagus atau tidak? Dari @izuka77777. Oke. Sebenarnya udah juga ya GRT kemarin sempat dibahas-bahas juga projectnya. Gimana nih David, langsung aja deh. Ya, kalau di episode mungkin lebih lengkap ya. Saya tuh kadang ya kita semua anggota tim RR banyak banget kan ngerisetnya. Kadang udah bikin skrip, udah bikin video, tapi rada-rada lupa dikit sama beberapa yang udah lama. Apalagi ini video tahun lalu. Mungkin perlu kita update. Kalau misalkan banyak dari kalian request untuk update, bisa komen di bawah, nanti kita update lebih terbaru. Tapi setidaknya untuk sekarang sudah ada satu video tentang The Graph. Kalau ngomongin fundamentalnya bagus terkait teknologinya, karena dia bisa bikin orang-orang untuk query data. Query itu kayak menanyakan. Jadi setelahnya yang namanya dunia digital gitu kan, apalagi desentral kayak blockchain, itu banyak data kita butuhin. Gimana caranya kita nyari data itu sulit. Dan The Graph memudahkan pencarian data itu dengan infrastrukturnya mereka. Dan kalau yang namanya kita pengen adopsi massal, pengen gede, infrastruktur tuh harus siap. The Graph membantu itu. Tapi ngomongin fundamentalnya The Graph, bukan fundamentalnya GRT. Kalau GRT itu kan koin atau token kriptonya. Nah, ini dua hal yang berbeda yang perlu kita pisahkan. Kadang kita salah kaprah menganggap bahwa kalau proyeknya memang sebuah fundamental bagus, oke, potensinya mantep, seolah-olah kita langsung berpikir, oh pasti koin tokennya ini bakal ngepam. Memang mungkin ada beberapa sentimen, mungkin beberapa waktu di mana itu bisa aja melonjak tinggi. Cuman yang perlu kita tanyakan adalah, apakah kita sudah riset GRT ini kegunaannya apa di dalam The Graph? Apakah itu dibutuhkan? Apakah itu dipakai? Contohnya kayak yang tadi kita sebutin di awal, XRP Ripple. Ripple-nya bagus, bank-bank di seluruh dunia pakai. Cuman banknya nggak diharuskan pakai XRP untuk menggunakan Ripple, kan akhirnya nggak punya value. Nah, itu mungkin yang perlu jadi pertanyaan masing-masing. Karena kami sendiri pun belum secara spesifik ngelihat sih tokenomiknya kayak apa, GRT. Jadi kalau yang ditanya fundamental The Graph bagus, tapi apakah fundamental GRT bagus, kami belum bisa punya jawabannya untuk hari ini. Ya, mungkin sama kayak projectnya dari Chainlink ya. Chainlink kan hampir 11-12 juga sama GRT dari infrastruktur. Dan dari coin Chainlinknya juga sendiri, CoinLink-nya kan pasti ada pengembangan yang beda-beda. Kayak sekarang udah mulai dikembangin, jadi makin ada value dan lain-lain gitu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan terakhir. Min, kalau negara Cina jual BTC-nya semua, apakah pasar akan hancur lebur? Dari Cuan 201-280. Oke. Kemarin sih sempat lihat juga dari datanya by Bitcoin Worldwide ya, mencatat pemerintah Tiongkok itu memegang sekitar 194.000 Bitcoin gitu, dan juga ada Ethereum ya. Ethereum itu 833.000. Dari hasil penyitaan pas waktu di ban itu ya,
kripto di ban di Cina itu. Di Cina kan udah lama juga ngeban kripto. Mungkin. Nah kalau kita lihat sih kalau dijual ya dengan beban banyak seperti itu, efeknya pasti ada ke market juga. Tapi tergantung sekarang orang-orang mau beli apa enggak. Kalau nggak ada peminat, nggak ada pembeli, ya udah harga tekanan jualnya keras banget kerasa. Kalau masih ada orang-orang yang makin minat gitu karena dia jualan supply sebanyak itu, orang-orang makin wah ini saatnya aku serok nih karena ada supply yang bertebaran. Bisa aja harganya tidak terlalu jatuh, malah mungkin tertekan ya sedikit aja gitu. Gimana David? Ya, kalau kalian ingat, saya sih lupa apakah ini video hari Senin atau video minggu lalu sempat ngebahas tentang kayak banyak orang yang gara-gara FTX Bitcoinnya tuh disimpenin di dompet pribadi kan, dan sekarang lebih berkurang tuh supply-nya yang ada di peredaran. Kalau misalkan ya supply di pasar itu berkurang, maksudnya ada kecil doang, terus ada tekanan jual yang tinggi, biasanya lebih ke ombang-ambing, lebih gampang kayak dibanting kesana kesininya. Tapi kalau misalkan ada lebih banyak, ya lebih mudah untuk meresap redamannya itu dari tekanan jual itu. Cuman kalau yang ditanyain hancur lebur ini juga, kita kan nggak tahu ya yang dimaksud hancur lebur tuh kayak apa. Apakah hancur lebur maksudnya bener-bener turun drastis, kayak di bawah $10.000, misalkan kayak $5.000, atau yang dimaksud hancur lebur bener-bener kayak nggak bisa bangkit lagi, mungkin sampai goes to zero. Nah kalau pertanyaannya bener-bener hancur lebur kayak gitu, tekanan jual dari Cina ini sendiri nggak sebesar itu dampaknya. Karena kalau kita lihat komunitasnya itu kuat banget ya, bahkan sampai ada banyak banget yang maksimalis yang bener-bener dukung mati-matian. Dan kalau kita ngelihat dari banyak orang yang megang supply Bitcoin tuh kadang beberapa supply-nya kadang udah hilang, atau antara dari zaman dulu kan seed phrase-nya kadang hilang terus nggak punya akses, atau mungkin ada beberapa yang udah dicuri sama hacker, atau bahkan ada aset-aset di dompet yang mati gitu kan, kayak Satoshi Nakamoto belum gerak untuk cukup lama, meskipun ada beberapa dompet yang akhir-akhir ini udah berapa tahun nggak gerak, tiba-tiba gerak. Dan intinya ya ada banyak sih orang yang semakin tertarik, tapi ada juga banyak orang yang mungkin beberapa udah mulai nyerah gara-gara FTX. Intinya yang bisa bikin pasar hancur lebur, yang bisa bikin nilai nol, itu kalau semua orang udah nggak percaya lagi dan ngejual. Tekanan jual tuh harus bener-bener signifikan untuk bisa bikin harganya turun. Sementara kita masih punya orang-orang yang percaya ATH bisa balik lagi, terus ada orang yang FOMO, terus ada yang rajin leverage, mungkin trader, ada yang banyak spekulasi, itu bisa nambah jadi floor untuk tekanan belinya. Jadi mungkin kebanding dikit masih bisa mantul, kebanding dikit bisa mantul, atau kebanding dikit cuman sideways saja. Jadi memang kita butuh banyak banget Bitcoin, mungkin seluruh negara yang punya kayak El Salvador dan lain-lain. Mungkin maksimalis perusahaan yang kayak si Jack Dorsey, Michael Saylor, semua orang-orang itu untuk kehilangan kepercayaannya, baru kita bisa ngelihat Bitcoin hancur lebur gitu kan. Karena ya market capnya udah gede, makin sulit untuk turun, meskipun nggak mustahil. Nggak ada yang namanya too big to fail. Kita lihat aja nanti gimana ya. Oke, mungkin kalau kita lihat dari kasus kemarin ya, dari Terra Luna, mungkin kalau kita kacamatanya ke sana, Terra Luna punya lumayan juga banyak Bitcoin, tapi lebih kecil daripada ini, dan kita merasakan efek market yang begitu signifikan waktu itu kan. Tapi ini beda, maksudnya kayak itu emang sentimen market itu langsung negatif banget gitu dengan penjualan Bitcoin yang segitu, dan market pun bergeraknya turun drastis. Nah kalau ini cuma jual biasa aja tanpa sentimen apapun di market, ya mungkin beda dampak juga di market. Nah itu yang kita tidak bisa prediksi, apakah dia mungkin bakal jual dengan sentimen yang pas negatif, ya itu pasti berdampak banget di market. Tapi kalau emang sentimennya lagi bull run gitu, dia jual, ya sentimennya tetap gitu-gitu aja, naik, habis itu turun dikit, naik lagi karena lagi bull run gitu kan. Kita nggak tahu kapan dia jual, apakah mungkin dijual pada saat murah kayak gini kan, nggak tahu juga gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk Q&A sesi kali ini. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di sesi-sesi Q&A selanjutnya. Cheers. Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan,
kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.